kita akan membicarakan tentang misi atau lebih dikenal dengan Missio Dei. Jadi misi itu adalah jantung hatinya gereja. Jadi misi adalah sangat vital dalam kehidupan bergereja. Gereja hadir karena misi. Konsep ini jangan dibalik. Kalau dia dibalik, nanti akhirnya akan menjadi program-program daripada gereja saja. Jadi misi itu adalah ibunya teologi atau merupakan hasil dari refleksi teologis. Artinya apa? Misi Allah dulu, baru setelah itu orang berteologi. Jadi ketika kita berteologi, kita harus berteologi tentang Missio Dei. Nah, misi sering dikaitkan dengan amanat agung dalam Matius 28 pasal yang ke-18 sampai 20 yang menekankan pada 3 frase. Pergilah, pemuritan, dan baptiskanlah. Tetapi frase ini jarang melihat konsep ini sebagai konsep yang universal, yaitu bagi bangsa-bangsa. Sehingga amanat agung ini menjadi sangat privat atau diprivatisasi secara berlebihan dan hampir berfokus secara eksklusif pada pertobatan pribadi sebagai akhir daripada keterlibatan misionaris. Nah, ini yang telah menghasilkan pandangan individualistis dan meminimalkan atau meminimalisir tentang apa artinya mengikuti Kristus. Nah, pada sesi lain kita akan bahas kenapa misi harus merujuk kepada bangsa-bangsa sebagai konsep Missio Dei. Kapan frase Missio Dei ini dimulai? Sekitar tahun 1910 ya. Konferensi misionaris di Skotlandia diadakan. Setelah itu disusul dengan berbagai konferensi yang disponsori oleh Dewan Misionaris Internasional. Salah satu yang terkenal adalah di Wellingen, Jerman. Nah, di sini dia mengusulkan misi baru yang diartikulasi dengan jelas bahwa tindakan penebusan Allah di dunia mendahului gereja. Artinya gereja tidak boleh mempersepsikan dirinya sebagai titik awal dari kegiatan misi di dunia. Nah, frase ini kemudian digunakan untuk mengkonseptualisasikan pandangan Missio Dei. Kurt Hardstein adalah orang yang pertama kali mengkonseptualisasikan Missio Dei pada tahun 1934. Frase Missio Dei atau misi Allah kemudian dipopulerkan oleh George Vickedom sebagai konsep kunci dalam misi dengan menerbitkan bukunya sekitar tahun 1963. Vickedom kemudian mengkonseptualisasikan misi secara mendalam sebagai partisipasi kita atau partisipasi gereja dalam misi Bapa yang mengutus putra. Vickedom mengatakan bahwa gerakan misionaris harus bersumber dan berdasarkan pada Allah Tritunggal. Nah, kebanyakan misi kita tidak bersumber dan berdasarkan kepada Allah Tritunggal. Ini yang menjadi permasalahan gereja juga saat ini. Jadi Kevin Vanhoozer menyebut peran Allah Bapa atau Missio Dei itu sebagai narasi besar yang sedang berlangsung. Disebutnya sebagai teodrama, di mana Allah Bapa mengundang dengan penuh sukacita umatnya untuk berperan dalam pekerjaan penebusannya di dunia. Tuhan Bapa dengan mengungkapkan narasi besar di mana putranya Yesus Kristus adalah tokoh sentral dan sebagai gereja dipanggil dan diberdayakan melalui Roh Kudus untuk berpartisipasi dalam narasi besar itu. Nah, pekerjaan Allah Bapa dalam pekabaran firman atau perkabaran Injil, Badiko dan Saneh menyebutnya misi Allah ini sebagai pra-Kristen atau disebut dengan inisiasi Allah. Martin menyebutnya sebagai benih sabda atau logos spermatikos. Agustin dari tradisi skolastik tradisional menyebutnya sebagai loving memory dan membagi loving memory ini ke dalam 2 kognisi, ya, satunya aktual dan laten. Calvin menyebutnya pekerjaan Allah Bapa ini yang sebelumnya
sebagai rasa ketuhanan atau benih agama universal. Di dalam kesaksiannya penting untuk pekerjaan Bapa sebelumnya, jauh sebelum agen manusia terlibat di dalam transmisi sejarah Injil. Nah, di dalam bukunya Transformasi Misi Kristen, jadi David mengatakan bahwa terdapat transformasi Kristen. Sebenarnya ini kita anggap sebagai suatu paradigma, perubahan paradigma yang sebelumnya dari antroposentris berubah menjadi teosentris. Jadi sekarang teosentris atau antroposentris. Aktivitas manusia atau aktivitas gereja kembali kepada aktivitas Allah Bapa. Itulah yang disebut dengan Missio Dei, di mana sebelumnya misi dipahami berasal dari agenda gereja atau eklesiologi, berubah menjadi misi yang berasal dari Allah atau Missio Dei. Missio Dei atau misi Allah Bapa harus terhubung dengan Allah Tritunggal. Maka ketika kita berbicara, kita berteologi harus tetap merujuk kepada teologi Tritunggal. Maka ketika kita bermisi harus kita merujuk kepada misi Tritunggal. Singkatnya, kata Missio Dei berbicara tentang inisiatif Allah Bapa untuk menebus umat miliknya, terlepas dari tindakan atau tugas atau strategi atau inisiatif apapun yang mungkin dilakukan oleh gereja. Sederhananya, misi jauh lebih banyak berbicara tentang aktivitas Allah Bapa dan siap daripada tentang kita dan apa yang akan kita lakukan. Sebenarnya ini bukan transformasi perubahan paradigma, tapi berupaya mengembalikan atau merenovasi ulang, mengembalikan kepada makna yang lebih dekat dengan yang aslinya. Pertanyaannya, makna asli yang bagaimana atau yang seperti apa Missio Dei? Maka jawabannya, makna asli pekerjaan Allah Bapa yang di dalam Kejadian 12 pasal 1 sampai yang ketiga. Pada pasal yang kelima akan mengeksplorasi bagaimana perjanjian Abraham berfungsi sebagai landasan di mana misi dalam perjanjian baru dibangun dan dibentuk dan dilaksanakan. Terima kasih, pada bagian ini cukup sekian pemaparan. Kita akan membahas pemaparan misi pertama kali yang dilakukan oleh Allah Bapa. Tuhan memberkati kita semua. Amin.